Halo semua, selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang fungsi kuadrat. Mari bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. KD2, persamaan dan fungsi kuadrat bagian yang kedua. Fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat dengan tepat, menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C, dan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah BX dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh nilai A dan C terhadap grafik fungsi dengan tepat. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Ketika kalian menemukan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka bentuk tersebut dinamakan persamaan kuadrat. Adapun jika terdapat bentuk F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, dengan A dan B sebagai koefisien, dan C adalah konstanta, di mana A tidak boleh sama dengan 0, maka bentuk tersebut dinamakan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga seringkali ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Y ini sama dengan Fx. Bentuk umum ini juga bisa YF dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Dengan X sebagai variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Bagian yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius menjadi grafik fungsi kuadrat. Grafik ini berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut sebagai grafik parabola. Misalkan, terdapat fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap fungsi kuadrat? Mari bersama-sama kita memperhatikannya. Bagian A. Grafik fungsi kuadrat bentuk Y sama dengan AX pangkat 2. Bentuk Y sama dengan AX pangkat 2 merupakan fungsi grafik kuadrat yang paling sederhana, di mana nilai B sama dengan C yaitu 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kalian dapat membuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Misalnya, untuk A sama dengan 1, A sama dengan min 1, dan A sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya, lakukanlah kegiatan berikut. Oke, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2, Y sama dengan min X pangkat 2, dan Y sama dengan 2X pangkat 2. Untuk menggambar grafik suatu fungsi kuadrat, terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Titik koordinat tersebut dapat dicari dengan mensubstitusikan beberapa nilai X yang berbeda ke dalam fungsi kuadrat. Langkah-langkah yang untuk menggambar, yang pertama adalah kita menentukan titik-titik koordinat X, Y yang memenuhi masing-masing persamaan kuadrat tersebut dengan melengkapi tabel berikut ini. Tabel pertama ini untuk Y sama dengan X pangkat 2, tabel kedua untuk Y sama dengan min X pangkat 2, dan tabel ketiga untuk Y sama dengan 2X pangkat 2. Nah, kita harus memilih nilai X sembarang titik X, ya. Semakin banyak nilai X yang kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan grafik lebih utuh. Nah, untuk di sini kita mengambil nilai X dari min 3 sampai dengan 3. Terserah kalian boleh ambil nilai X-nya berapapun itu. Oke, min X, kita substitusi ke dalam persamaan yang di atas Y sama dengan X pangkat 2.
Begitupun dengan Y sama dengan min X pangkat 2. Kita substitusi nilai X yang ada di sini, dan untuk Y sama dengan 2X pangkat 2, kita substitusi nilai X yang ada di sini untuk memperoleh titik koordinat X, Y. Dan langkah yang kedua adalah titik-titik yang kita sudah dapatkan tadi di sini, titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan di sini, kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius. Setelah ditempatkan pada bidang koordinat kartesius, maka kita akan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut, dan selanjutnya kita akan mengamati bentuk dari grafik tersebut. Oke, tabel yang pertama tadi adalah Y sama dengan X pangkat 2. X-nya dari min 3 sampai dengan 3. Kita ambil untuk X sama dengan min 3, maka kita substitusi ke dalam persamaan Y sama dengan X pangkat 2 supaya kita bisa memperoleh nilai dari Y. Maka X-nya kita ganti dengan min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka kita dapatkan titik koordinatnya X, Y, X-nya adalah min 3, dan Y-nya adalah 9. Maka X, Y sama dengan min 3,9. Min 3,9 kita tempatkan pada titik atau bidang kartesius ya. X-nya min 3, Y-nya 9. Maka titiknya ada di sini, min 3,9. Yang kedua, untuk X sama dengan min 2, kita substitusi ke dalam Y sama dengan X pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, maka titik koordinat X, Y adalah min 2,4. Kita tempatkan lagi pada bidang kartesius, min 2,4 titiknya ada di sini, min 2,4. Yang berikut untuk X sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 itu 1, sehingga kita peroleh titik koordinatnya adalah min 1,1. Dan begitu seterusnya, kita substitusi nilai X yang tersisa ke dalam persamaan, maka kita akan memperoleh nilai Y. Setelah itu, X, Y itu adalah titik koordinat, kita tempatkan pada bidang kartesius. Di sini Ibu sudah tempatkan semuanya. Setelah kita tempatkan titik-titik koordinatnya, maka masing-masing titik kita akan hubungkan. Mulai dari yang pertama ke titik koordinat yang terakhir kita hubungkan. Kalian boleh membuat garisnya. Oke, dipelan-pelan saja buat garisnya. Sampai semua titik sudah dihubungkan, maka terbentuklah grafik seperti ini. Grafik yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Itu untuk tabel yang pertama, Y sama dengan X. Untuk tabel yang kedua, sama dengan tabel yang pertama tadi, kita substitusi nilai X min 3 sampai 3 ke dalam persamaan Y sama dengan min X pangkat 2. X sama dengan min 3, kita substitusikan, min 3 pangkat 2 dikali dengan negatif. Min 3 pangkat 2 itu adalah 9 dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif 9. Maka kita memperoleh titik koordinat X, Y, min 3, min 9. Kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius, min 3, min 9, ini adalah sumbu Y-nya dan ini adalah sumbu X-nya, kita tempatkan. Yang kedua, untuk X sama dengan min 2 kita substitusikan, min 2 pangkat 2 itu 4 dikali dengan negatif sama dengan negatif 4. Kita peroleh titik koordinatnya min 2, min 4, kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius, min 2,4 kita tempatkan. Begitupun dengan semua titik-titik yang sudah kita peroleh di sini. Kita tempatkan semuanya pada bidang koordinat kartesius. Setelah kita tempatkan, maka kita hubungkan masing-masing titiknya. Boleh kalian gambarkan. Lebih baik kalian menggambarkan grafiknya ini pada kertas berpetak, ya, supaya lebih rapi gambarnya. Maka kita memperoleh grafik parabola terbuka ke atas. Oke. Yang berikut untuk tabel yang ketiga, persamaannya Y sama dengan 2X pangkat 2. Sama ya, kita substitusikan nilai X min 3 sampai dengan 3 ke dalam persamaan ini. 2X pangkat 2 berarti X-nya kita ganti dengan min 3, maka 2 dikali dengan min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 itu adalah 9, dikali 2 hasilnya adalah 18, sehingga titik koordinatnya adalah min 3,18. Kita tempatkan pada koordinat kartesius, min 3,18, dan semua titik yang sudah kita peroleh, waktu kita sudah substitusi, kita peroleh titik koordinatnya, kita tempatkan semuanya pada bidang koordinat kartesius, kemudian kita hubungkan masing-masing titiknya,
dan kita peroleh grafik yang seperti parabola terbuka ke atas. Setelah kita gambarkan uh, fungsi kuadratnya pada bidang koordinat kartesius, maka kemudian kita amati. Oke, ini adalah grafik untuk Y sama dengan X pangkat 2. Ini adalah grafik untuk Y sama dengan min X pangkat 2. Dan ini adalah grafik untuk Y sama dengan 2X pangkat 2. Setelah kita amati ketiga grafik ini, kemudian kita analisis. Maka kita peroleh bahwa untuk grafik Y sama dengan X pangkat 2, ini grafiknya, dia berupa parabola yang menghadap ke atas. Dan untuk grafik Y sama dengan min X pangkat 2, dia juga berupa parabola yang menghadap ke bawah. Dan untuk grafik Y sama dengan 2X pangkat 2, dia berupa parabola yang menghadap ke atas. Nah, grafik Y sama dengan X pangkat 2, dia sama-sama parabola terbuka ke atas dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X pangkat 2, dia lebih ramping daripada Y sama dengan 2X pangkat 2. Kalau kalian lihat di sini, maka skala pada sumbu Y-nya ini adalah 2 ya, 0 ke 2, 2 ke 4. Kalau ini dia 1, 0 ke 1, 1 ke 2. Maka grafik untuk Y sama dengan 2X pangkat 2 dia lebih gemuk daripada grafik Y sama dengan X pangkat 2. Apa yang kita bisa simpulkan? Bahwa ternyata nilai A sangat mempengaruhi bentuk grafik fungsi kuadrat tersebut. Jika A positif, maka grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 terbuka ke atas, dan jika A negatif, maka grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 terbuka ke atas. Oke. Ini adalah grafik di mana A-nya positif ya. Kemudian ini juga positif, maka grafiknya dia terbuka ke atas. Dan untuk grafik yang A-nya sama dengan negatif, maka dia terbuka ke bawah. Yang berikut, untuk A positif dan nilai A makin besar, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 membuka ke atas dan makin gemuk. Dan untuk A negatif dan nilai A makin kecil, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 membuka ke bawah dan makin gemuk. Jadi, misalnya ini perbedaannya ya. Di sini A-nya adalah 1 dan ini adalah A sama dengan 2. Maka semakin besar A-nya, maka parabola tersebut akan semakin gemuk. Ya. Kemudian kalau dia A-nya dia adalah negatif dan semakin besar negatif 1, negatif 2, negatif 4, maka bentuk grafiknya dia terbuka ke bawah dan juga semakin gemuk. Oke, jadi A sangat berpengaruh pada bentuk grafik, ya nilai A-nya. Kalau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas, tapi kalau A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Semakin besar A, maka semakin gemuk juga grafiknya untuk yang positif, dan semakin kecil nilai A untuk A bernilai negatif, maka dia juga semakin gemuk. Oke. Grafik fungsi kuadrat bentuk Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C sebanyak 2 kali, yaitu untuk C sama dengan 1 dan C sama dengan min 1. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 dan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1. Kita akan menggambarkan grafik fungsi kuadrat ini untuk nilai C sama dengan 1 dan nilai C sama dengan min 1. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita akan mencari titik-titik koordinat dengan cara mensubstitusikan nilai X min 3 sampai dengan 3 ke dalam persamaan yang ada. Kemudian kita letakkan titik-titik koordinat yang kita peroleh ke dalam bidang kartesius. Kemudian yang terakhir adalah kita hubungkan titik koordinat tersebut. Oke, untuk nilai X-nya sama dengan min 3, kita substitusi ke dalam persamaan ini. X-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 pangkat 2 ditambah 1, min 3 pangkat 2 itu 9, 9 tambah 1 itu 10, maka kita peroleh titik koordinat min 3,10. Kita tempatkan pada bidang kartesius di sini. Dan begitupun dengan semua titik yang sudah kita peroleh, semuanya kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius. Setelah itu kita hubungkan setiap titiknya, dan ketika kita hubungkan semua titiknya, maka dia membentuk grafik parabola terbuka ke atas. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena
A-nya positif. Yang berikut, untuk C sama dengan min 1, maka sama kita substitusi nilai X min 3 sampai 3 ke dalam uh, persamaannya. Min 3 pangkat 2 dikurang 1. Min 3 pangkat 2, 9, kurang 1, 8. Sehingga titik koordinatnya adalah min 3,8. Dan seterusnya ya, kita substitusi nilai X-nya, kemudian kita dapatkan nilai Y, dan kita dapatkan titik koordinatnya. Setelah kita dapat titik koordinatnya, kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius. Setelah kita tempatkan titik-titiknya, kemudian kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, maka dia membentuk grafik seperti ini. Parabola terbuka ke atas. Setelah kita dapatkan grafiknya, maka kita amati. Oke, kita amati ini untuk grafik untuk C yang min 1 dan ini C yang 1. Oke, kita dapatkan kedua grafiknya, kita analisis. Grafik Y sama dengan X ditambah 2 ditambah 1 dan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1, dia terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena A-nya positif ya. A-nya di sini adalah 1, sehingga grafiknya terbuka ke atas. Untuk grafik Y sama dengan min 2 ditambah 1, dia memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Nih, grafiknya. Ini titik koordinatnya adalah 0,1. Oke. Yang berikut, untuk Y sama dengan min 2 dikurang 1, dia memotong sumbu Y di titik koordinat 0,-1. Nih, ini adalah titik koordinat 0,-1. Sehingga untuk grafik Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1, dia merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar 1 satuan ke atas. Dan untuk grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1, merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar 1 satuan ke bawah. Atau untuk nilai C ini, itu menentukan di mana grafik tersebut memotong sumbu Y. Untuk C sama dengan min 1, maka grafik tersebut dia memotong sumbu Y di titik min 1. Dan kemudian untuk grafik Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1, di sini positif 1, maka grafik ini akan memotong sumbu Y di titik positif 1. Ya, positif 1, min 1. Kesimpulannya, pada fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C, menunjukkan arah pergeseran dari grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Selain itu, nilai C mempengaruhi titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Untuk C positif, C lebih besar dari 0 ya. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C merupakan geseran dari grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar C satuan ke atas. Dan untuk C negatif atau C lebih kecil daripada 0, maka itu merupakan geseran dari grafik Y sama dengan X pangkat 2 sebesar min C satuan ke bawah. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah C memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Yang ketiga, grafik fungsi kuadrat berbentuk Y sama dengan X pangkat 2 ditambah BX. Menggambar grafik fungsi kuadrat untuk B tidak boleh sama dengan 0, sedangkan C sama dengan 0. Ada 4 fungsi kuadrat yang akan kita gambar, yaitu untuk A sama dengan 1, A sama dengan min 1, B sama dengan 2, dan B sama dengan 2. Oke, contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X, dan Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X, dan Y sama dengan min X pangkat 2 dikurang 2X. Oke, sama caranya tadi ya. Kita akan menentukan titik-titik koordinatnya dengan cara mensubstitusikan nilai X min 3 sampai 3 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Maka kalau kalian sudah mensubstitusikannya, caranya ya, X pangkat 2 ditambah 2X, X-nya kamu ganti dengan min 3. Min 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 3. Itu hasilnya adalah 3. 9 dikurang 6, ya 3. Dan seterusnya. Begitupun untuk persamaan Y sama dengan min 2 dikurang 2X, substitusikan nilai X-nya, maka kamu akan memperoleh nilai Y, kemudian titik koordinatnya bisa kamu dapatkan. Begitupun untuk tabel yang ketiga dan tabel yang keempat. Silakan kalian berlatih sendiri di rumah. Setelah kalian peroleh titik-titik koordinatnya, maka letakkan pada bidang kartesius. Setelah diletakkan, maka hubungkanlah titik-titik tersebut. Oke, nah
Ibu sudah langsung mengambil di sini gambar-gambar yang titik koordinatnya tadi kita sudah peroleh di tabel pertama, dan kemudian grafik yang kita dapatkan kalau kita substitusikan X sama dengan min 3 sampai dengan X sama dengan 3, maka grafiknya seperti ini. Nah, supaya grafiknya lebih baik lagi, maka kalian bisa meneruskan untuk mensubstitusikan nilai X-nya yang lebih besar lagi dari 3, misalnya X sama dengan 4, X sama dengan 5, supaya kalian memperoleh grafik yang lebih utuh. Nah, tetapi kalau kalian mensubstitusikan nilai X-nya min 3 sampai dengan 3, maka grafik yang kalian peroleh seperti ini. Grafik yang kita peroleh seperti ini, tapi kita sudah bisa melihat bahwa grafiknya, parabolanya terbuka kemana, dia memotong sumbu Y di mana, kemudian titik puncaknya ada di mana. Maka inilah bentuk grafik untuk Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X, dia parabola terbuka ke atas, kemudian ini untuk X pangkat 2 dikurang 2X, terbuka ke atas juga. Ini untuk grafik Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X, dia terbuka ke bawah. Ini Y sama dengan min X pangkat 2 dikurang 2X. Grafik parabolanya seperti ini. Nah, nilai Y yang paling kecil untuk A positif dan Y yang paling besar untuk A negatif dinamakan titik optimum. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Ini untuk nilai Y yang paling kecil, dia berada di min 1. Min 1 Y-nya, maka disitulah titik optimumnya. Nih, Y yang paling kecil di sini adalah min 1. Kalau kalian selesaikan tabel yang pertama tadi, maka disitulah titik optimumnya. Untuk yang nilai A-nya negatif, maka kita memperoleh nilai A yang paling besar. Nilai Y yang paling besar. Nilai Y yang paling besar di sini adalah 1. Nilai Y yang paling besar di sini adalah 1, maka disitulah titik optimumnya. Nilai A dan B berbeda tanda, artinya A-nya positif, ini yang berbeda tanda, A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B-nya positif, maka grafiknya dia berada di sebelah kanan. Oke, ini berbeda tanda, di sini positif, ini negatif, dia ada di sebelah kanan dari sumbu Y. Ininya negatif, B-nya positif, maka dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Tetapi untuk A dan B yang tandanya sama, ini sama-sama positif. A-nya positif, B-nya juga positif, maka dia berada di sebelah kiri. Ini A negatif dan ini B-nya negatif, maka dia berada di sebelah kiri. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dengan menggambar beberapa persamaan fungsi kuadrat di atas? Nah, ternyata nilai A dan B dan juga C itu sangat berpengaruh pada bentuk grafik fungsi. Oke. Nah, peran koefisien A. Jika A negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jika A positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Yang berikut, peran koefisien B. Jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Jika tanda A dan B sama, maka titik puncak grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk koefisien C, koefisien C akan menentukan di mana grafik akan memotong sumbu Y. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Di antara fungsi-fungsi berikut yang kurva fungsinya terbuka ke atas. Nah, grafik dia kalau terbuka ke atas berarti nilai A-nya positif. Coba kita perhatikan. Untuk I, nilai A-nya di sini negatif. Salah. Untuk I kedua, nilai A-nya juga negatif. Salah. Nah, untuk yang ketiga, nilai A-nya positif, berarti ini adalah grafik yang terbuka ke atas. Untuk yang keempat, maka nilai A-nya juga positif, maka ini juga terbuka ke atas, sehingga jawabannya adalah I3 dan juga I yang keempat. Yang berikut, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah grafik dari. Nah, coba kita perhatikan. Di sini karena dia terbuka ke bawah, maka nilai A-nya pasti negatif. Maka yang nilai A negatif hanya C dengan D. Kita perhatikan C dan D saja, A dan B kita abaikannya. Kemudian, grafik ini dia berada di sebelah kanannya. Kalau berada di sebelah kanan, berarti tanda untuk A dan B-nya berbeda ya. Satu negatif, satu positif. Ini, oh ya berbeda. Berarti kita masih harus memperhatikan nilai C. Nah,
Nilai C menentukan titik di mana dia memotong sumbu Y. Kalau ini min 10, berarti dia harus memotong sumbu Y di titik min 10. Tidak memotong sumbu Y di titik min 10, tapi grafik ini dia memotong sumbu Y di titik 10 ya, positif 10. Maka jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya? Cukup untuk fungsi kuadrat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Semangat belajar matematika dari rumah.